Lampung Mengaji, artinya benar-benar yang tumbuh itu betul-betul dari putra-putri Lampung. Dan ada berapa cabang? Ada 50 golongan. 50 golongan. Ketika mereka keluar daerah memutuskan mengambil provinsi lain, maka kita bisa gagalkan untuk mengikuti peserta sebagai peserta dari Lampung. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Sahabat religi, bersama saya Alifa Anas, kita berjumpa dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Oke sahabat religi, saat ini telah hadir di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan Pak Kabid tidak sendirian, hari ini didampingi oleh sahabat saya, ketua tim apa Pak namanya sekarang? Tim Penerangan Agama Islam. Tim Penerangan Agama Islam, luar biasa. Bapak Haji Sofyan Hadi, sehat ya Pak Haji? Baik. Terima kasih pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan Musabakoh Tilawatil Quran ke-50 tahun 2023 tingkat Provinsi Lampung. Pak Kabid, barangkali bisa dijelaskan terkait dengan persiapan penyelenggaraan Musabakoh Tilawatil Quran ke-50 tingkat Provinsi Lampung tahun ini. Baik, sebelum kita masuk kepada persiapan tentang kesiapan untuk pelaksanaan MTQ ke-50 Provinsi Lampung, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dasar pelaksanaan dari MTQ ke-50 ini adalah keputusan Musda ke-17 Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Lampung tahun 2023. Kemudian yang kedua, Surat Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Lampung tahun 2023 tentang pelaksanaan atau SK pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-50 ini, kemudian juga Juknis MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung tahun 2023. Nanti itu ditindaklanjuti oleh SK Gubernur Lampung, maka itulah yang menjadi dasar dari pelaksanaan Musabakoh ke-50 ini. Mudah-mudahan dalam jadwal kita akan laksanakan mulai tanggal 9 Oktober sampai tanggal 16 Oktober di Kota Bandar Lampung. 9 sampai dengan 16 Oktober. Oke, itu untuk tingkat Provinsi Lampung ya Pak. Ya. Untuk penyelenggaraan MTQ ini Pak, tingkat nasionalnya setiap tahun kah atau seperti apa Pak? Ini STQ nasional ini mungkin terakhir karena pada Munas terakhir LPTQ di Batam beberapa bulan yang lalu, istilahnya nanti STQ ini akan dihilangkan, maka dari tahun ke tahun nanti semuanya adalah Musabakoh Tilawatil Quran. Jadi STQ ini mungkin yang terakhir yang akan dilaksanakan di Jambi tanggal 29 sampai tanggal sekitar tanggal 6 Oktober yang akan datang. Oh baik. Di tingkat nasionalnya itu ada MTQ, ada STQ. Ya. Kalau di tingkat provinsinya ada juga Pak, STQ dan MTQ. Kalau di tingkat provinsi kita selalu MTQ, kecuali kemarin waktu pandemi ya sekali Pak ya. Selama satu kali lah, selama-lamanya kita pernah STQ sekali karena memang pandemi, maka kita seleksi saja. Oh baik. Ya. Ada perbedaan enggak Pak untuk penyelenggaraan STQ dan MTQ ini baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional? Perbedaannya kalau MTQ ini penuh. Oke. Cabangnya cabang lebih ya. Banyak. Semua cabang yang akan diperlombakan itu
istilahnya dilombakan semuanya. Baik. Tapi kalau STQ ini hanya terbatas cabang-cabang tertentu. Baik. Mungkin nanti lebih jelas dengan Pak Sofyan secara teknisnya. Oke, baik Pak. Kembali ke persiapan untuk penyelenggaraan MTQ ke-50 tingkat Provinsi Lampung. Sudah seperti apa Pak? Kalau persiapan mudah-mudahan sudah 90% lah mendekati. Karena polanya MTQ pasca pandemi ini berbeda. Kalau dahulu itu pelaksanaan penuh ditanggung oleh kabupaten kota selaku tuan rumah, tapi setelah pandemi ini maka tuan rumah itu tidak dibebani ya. Masing-masing kota kabupaten itu masing-masing menanggung kapilahnya masing-masing. Tuan rumah dalam hal ini kabupaten mana yang menjadi tuan rumah itu hanya menyiapkan fasilitas yang akan kita gunakan. Sementara nanti LPTQ Provinsi menyiapkan secara teknis mulai dari Dewan Hakim dan pelaksanaannya nanti perlombaan itu menjadi tanggung jawab LPTQ Provinsi. Kemudian untuk biaya juga mungkin antara biaya Pemda Provinsi, kemudian biaya tuan rumah, kemudian kabupaten masing-masing membiayai kontingen masing-masing. Oke, baik. Ini baru mulai di tahun 2023 ini, Pak? Tidak, sudah mulai dari pasca pandemi ya. Oh, pasca pandemi. Ya. Artinya masing-masing kabupaten membiayai kafilahnya sendiri untuk penyelenggaraan ditanggung oleh provinsi. Provinsi untuk teknis ya. Untuk teknis. Perlengkapan sarana prasarana itu Pemda tuan rumah. Oh, penyelenggara atau tuan rumah. Ini tahun ini kita laksanakan di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Oke, ini mungkin akan menjadi lebih istimewa MTQ tahun ini karena seperti yang Bapak sampaikan tadi ada peraturan-peraturan baru, ada hal-hal yang baru gitu dan dilaksanakan di ibu kota Provinsi Lampung. Bisa dijelaskan lebih rinci, Pak? Yang baru itu apa? Yang baru itu pertama kan pola pelaksanaannya. Kemudian yang tahun ini yang kita baharui lagi, biasanya kan mimbar utama ya itu ada di mimbar tempat pembukaan. Nah, ini berubah jadi mimbar utama itu hanya untuk pembukaan dan penutupan. Mimbar satu kita pisah dengan mimbar utama. Itu yang masalah pelaksanaan. Kemudian yang kedua itu ada cabang-cabang tertentu itu diharuskan adalah penduduk kabupaten setempat untuk cabang-cabang tertentu. Ada syarat khusus. Ada syarat khusus. Cabang-cabang tertentu diwajibkan peserta dari daerah asal. Iya, itu ada berapa cabang Pak Sofyan? Baik, izin ya, silakan Pak Sofyan ditambahin. Berdasarkan keputusan Musda tahun 2022 di awal tahun kemarin, kita dengan kabupaten kota menyepakati ada 10 golongan. Baik. Dari 50 ya, dari 25 kalau putra putri ya, yang selain dia harus provinsi Lampung ya, penduduk provinsi Lampung, tapi dia juga harus berdomisili di kabupaten kota tempat didaftarkan. Oke. Kalau yang dulu tidak seperti itu ya Pak Sofyan? Dulu masih diizinkan lintas kabupaten dalam provinsi. Baik. Nah, jadi bis antar kota dalam provinsi. Tahun ini menerapkan hasil Musda kemarin kita untuk cabang-cabang pemula ya sudah kita awali ditartil dengan 1 juz di tahun kemarin, dan setelah kemarin dibahas di Musda Pak Kabit ya menyepakati kemarin kabupaten kota dengan kita tingkatkan jadi 10 golongan. Oke. Dan ini cukup menggembirakan meskipun ya mungkin ada penurunan peserta nanti. Oke. Ya, tetapi semangat untuk pembinaan setelah melihat nanti bagaimana kemampuan daerah masing-masing itu mungkin agak mulai terbuka. Kalau kemarin kan mungkin tertutupi dengan peserta-peserta yang diambil dari kabupaten lain. Betul. Nah, ini harapannya tidak hanya mencegah provinsi dari kabupaten lain, tapi diiringi dengan pembinaan nantinya. Betul. Nah, untuk 10 golongan itu pertama mungkin saya sampaikan di sini ada golongan
tartil Al-Quran dengan tilawah anak-anak. Kemudian ada 1 juz, kemudian ada 10 juz ya. Kemudian ada fahmil Quran, ada syarhil Quran. Untuk makalahnya ada penulisan naskah dan kontemporer, yang itu dianggap sebagai cabang menengah lah. Kalau yang lain dianggap cabang lanjutan. Ini juga hasil komunikasi dan konsultasi kita dengan para pembina di LPTQ, supaya bibit-bibit yang pemula ini bisa muncul dari kabupaten, asli kabupaten, kemudian nanti kita iringi dengan pembinaan, insya Allah di tingkat provinsi akan lebih banyak lagi nanti pendatangan baru, harapan kita. Baik, di samping tadi agar ada pembinaan di tingkat kabupaten, pertimbangan apa lagi nih Pak yang pada akhirnya LPTQ memutuskan bahwa untuk di tahun 2023 ini itu harus peserta dari daerah atau kabupaten tempat dia mendaftar? Itu ada pertimbangan lain nggak Pak? Selain mungkin untuk meminimalisir bon-bonan atau seperti apa Pak Kabid mungkin? Benar-benar. Jadi selama ini kan kadang-kadang kita sendiri selaku panitia LPTQ perintah daerah itu melihat perpindahan peserta MTQ itu sendiri, kita kerepotan. Jadi salah satunya ketika akan berangkat ke nasional, mereka ini sulit kita ambil, kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang sudah di provinsi lain. Nah, untuk menghindari itu kita coba untuk membina, kita batasi ketika mereka keluar daerah memutuskan mengambil provinsi lain, maka kita bisa gagalkan untuk mengikuti peserta sebagai peserta dari Lampung. Dan ini kita melibatkan Dukcapil ya. Kita lihat rekam jejaknya, Dukcapil provinsi melihat rekam jejak kemana perpindahan peserta ini kan kita bisa kita lacak. Jadi kita menghindari betul untuk yang akan datang ini ketika tujuan daripada peserta ini hanya untuk tujuan sesaat, artinya gampang betul dia pindah provinsi. Kalau masih pindah kabupaten masih kita mudah lah, artinya bisa ketika dia menang masih kita bisa bawa untuk ketika nasional. Tapi kalau dia sudah pindah provinsi, kita harus rebutan dengan provinsi lain. Ini secara aturan, mohon maaf saya potong Pak Kabid, secara aturan untuk perhelatan di tingkat nasional ini dibenarkan atau tidak ketika ada peserta misalnya dari provinsi Lampung tapi dia mewakili provinsi Banten misalnya, ini dibenarkan atau tidak Pak? Ya, secara aturan tidak dibenarkan, cuman masalahnya kan dia pindah. Sekian bulan sebelum MTQ di data capilnya dia sudah pindah ke warga negaraan provinsi. Jadi dia sudah, kalau dia ke Banten dia sudah menjadi warga Banten atau mana. Jadi kita tidak bisa, tapi kalau kita menggunakan Dukcapil ini kan verifikasinya kita tahu ini lompat kemana ya, kalau sudah lompat udahlah sekalian kita tidak diajak lah. Itu di Provinsi Lampung. Itu di Provinsi Baik. Lampung. Untuk verifikasinya nanti disampaikan oleh Bapak tadi bekerja sama dengan Dukcapil. Kemudian kalau misalnya ada peserta yang masih di internal Provinsi Lampung, dia berasal dari Kabupaten A tapi ternyata dia menggunakan modus seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dia berpindah kependudukan di Kabupaten B, tapi masih dalam satu provinsi. Ini sebagai penyelenggara seperti apa, Pak? Kalau dia dalam provinsi masih kita tolerir lah. Kalau dia sudah lompat ke provinsi lain, ini kan kalau nggak salah kita ada satu peserta maksudnya. Ada satu. Nggak usah disebut nama Pak. Ya, nggak usah disebut. Inisial aja, Alifah misalnya, udah ya. Kita ada, ya pokoknya ada peserta yang hasil MTQ tahun lalu dan kita sudah persiapkan ke nasional di Jambi. Ketika kita panggil untuk menjadi peserta untuk bimbingan, untuk TC. Ternyata dia mengundurkan diri. Nah, setelah kita lacak ternyata dia sudah menjadi warga
provinsi tetangga. Oh, Nah, okay. jadi seperti itu. Baik, ini mungkin lebih teknis ke Pak Ya. Sofyan. Untuk di penyelenggaraan MTQ ke-50 ini Pak, ada cabang apa aja dan golongan apa aja? Kalau cabang itu tidak ada perubahan dengan tahun kemarin ya. Dan kita Ada berapa cabang? ada 50 golongan. 50 golongan. golongan. Artinya Banyak ya? Banyak juara satunya banyak. Banyak. Ada 50 juara Oke. 1, 50 juara 2 begitu. Tapi kalau dari dipisahkan putra-putrinya hanya 25. 25 golongan dengan 5 cabang. Ya. Nah, untuk tahun ini seperti disampaikan Pak Kabid tadi, ada 10 golongan yang betul-betul harus asli Kabupaten pengirim. Nah, ini jadi maksudkan kalau tahun kemarin kita membersihkan dari luar provinsi Lampung gitu. Tapi kita tahun ini pingin memantik pembinaan di daerah. Betul. Melalui pemberian kesempatan bagi yang asli daerah. Nah, kita coba dengan 10 golongan ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa muncul bibit-bibit baru, kemudian nanti pembinaan bisa lebih masif lagi di kabupaten. Harapan kita begitu. Memang ada beberapa kasus perpindahan antar kabupaten juga ada sekarang disinyalir, tapi sepanjang melebihi 1 tahun ya, kepindahannya kita izinkan. Artinya memang niat pindah. Ya, niat pindah. Bukan niat mau pindah untuk menjadi peserta. Silakan. Karena kepindahan luar negara itu tidak bisa dibatasi oleh LPTQ. Betul. Banyak kepentingannya. Mungkin sekolah, Iya. mungkin bekerja, Mungkin LPTQ menikah. juga. Silakan. Tapi kita secara aturan kita batasi wajib minimal setahun ya, Iya. sampai penyelenggaraan MTQ begitu. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, harapannya penyelenggaraan MTQ dengan pola baru seperti ini seperti apa, Pak? Harapan kita ke depan Provinsi Lampung itu sesuai dengan programnya Pak Gubernur, Lampung mengaji, artinya benar-benar yang tumbuh itu betul-betul dari putra-putri Lampung dan berasal dari kabupaten kota. Jadi pembinaan antara Kementerian Agama, LPTQ dan pemerintah daerah itu bisa sinergi apa yang menjadi program gubernur yaitu Lampung mengaji ini benar-benar dapat kita wujudkan, karena sampai saat ini kita ini belum pernah 3 tahun terakhir Pak Sofyan ya. 3 tahun terakhir ini kita belum pernah tembus 10 besar. 10 besar Provinsi Lampung ini. Jadi selama kita, ini ada di range peringkat berapa, Pak? ya kita di 15, 14 ya. Ya, dengan kita sudah mengerahkan kekuatan kita. Oke. Dan di hasil MTQ ternyata kan masih ada yang pindah-pindah ini, maka kita akan perketat lagi sehingga pembinaan kita ini secara kontinu bisa berjalan dan betul-betul dapat mewujudkan visi misi gubernur yang salah satunya adalah Lampung mengaji gitu, kira-kira itu. Baik, mungkin sebagai bahan evaluasi kita bersama ya Pak, mungkin di proses pengkaderan yang dilaksanakan di Provinsi Lampung, kami pernah berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau ya Pak Ustadz ya. Itu di sana ada namanya Quran Center, lebih tepatnya di Batam gitu. Untuk proses pengkaderan calon-calon qori-qori'ah hafiz-hafizah sendiri di Provinsi Lampung ini, kalau untuk dari unsur pemerintah ya Pak Kabid, sudah ada belum Pak seperti itu? Sudah ada, apalagi ini kemarin sudah terbentuk istilahnya Pusat Studi Al-Quran di Provinsi Lampung. Diharapkan ke depan ini benar-benar bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Sebenarnya pemerintah itu sudah, dalam hal ini pemerintah daerah ya, Provinsi Lampung sudah mengalokasikan dana yang mengarah kepada peningkatan kualitas dari hafiz-hafizah, qori-qori'ah, tetapi memang belum sinkron. Dalam hal ini umpama ya,
ketika memberikan beasiswa tahfiz itu nggak kurang kemarin tuh 250 orang ya siswa, antara 5 juz sampai 10 juz. Tapi penetapannya belum melalui LPTQ ataupun melibatkan pusat kajian Quran tadi. Karena baru juga ini baru mau dilakukan. Artinya ke depan kalau bisa sinergi ini akan lebih bagus lagi. Baik. Mungkin Pak Sofyan ada tambahan terkait hal ini, terkait pengkaderan. Ya, untuk dulu kita pernah ada wacana untuk menerjemahkan ya programnya Pak Gubernur Lampung Ngaji yang awalnya itu dibentuk sebuah perguruan tinggi Al-Quran. Perguruan tinggi Al-Quran. Namun itu setelah dibahas ya di UGD waktu itu, rasanya untuk mendapatkan outputnya terlalu panjang begitu, perjuangannya luar biasa. Belum lagi nanti ditambah dengan memperjuangkan eksistensinya juga cukup berat. Maka waktu itu kita usulkan pembinaan itu dibentuk seperti unit pelaksana teknis pembinaan di bawah LPTQ. Jadi Quran Center itu di bawah LPTQ. Namun pada perjalanannya tidak mulus dan alhamdulillah baru kemarin ini dibentuk lagi, mau diangkat lagi dan namanya akan dijadikan Pusat Studi Al-Quran. Untuk di Provinsi Lampung ini Pak Kabid, cabang apa sih yang menjadi unggulan selama ini ketika dibawa ke tingkat nasional ini nama Lampung menjadi berjaya dari Musabakoh ini Pak? Kita banyak unggul pertama di kaligrafi, iya betul. Kemudian banyak juga di tahfiz. Kita banyak unggul. Ya terbukti banyak peserta kita yang juara di cabang itu. Kalau di tilawah atau tilawah juga kita punya keluar juga di tilawah ya. Mungkin agak dikurangi nyeruitnya Lampung biar suaranya bagus. Mungkin ulekannya lebih lembut lagi ya. Karena setelah nyeruit dia minum es, jadi suaranya serak Pak Kabid. Ya mungkin pembinaan lah nanti. Maka betul. kita sudah ada inovasi di Kanwil, kan kita sudah ada MTQ Madrasah. Itu salah satunya untuk masalah tilawah. Karena ternyata tilawah ini kan kalau nggak dididik dari mereka masuk SD lah, itu katanya nggak jadi suaranya. Ini menurut para kori ya. Kori, Pak. Iya. Ya cuman ya jadi cuman nggak maksimal. Jadi harus pembinaan dari awal. Harapannya madrasah ini kan mulai dari MI-nya memang sudah dibina. Kita harapkan ke depan muncul tambahan lah dari lokasi-lokasi yang memang sudah ada selama ini. Jadi muncul dari madrasah, harapannya seperti itu. Baik, terakhir ini Pak, mungkin relate dengan program Kanwil tentang MTQ atau apa bahasanya tadi? MTQ di madrasah, program tilawah dan tahfiz maksudnya ya Pak ya. MT2KM. MTQ 2KM. Oke. MT2KM. Ini program tahfiz dan tilawah yang ada di madrasah. Ini seperti kata Pak Kabid diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk calon-calon qori dan hafiz-hafizo di Provinsi Lampung. Selama ini Pak, program yang dilaksanakan di kantor wilayah ini di seluruh madrasah di berbagai tingkatan, baik di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, ini sudah berkolaborasi belum dengan LPTQ provinsi Pak? Untuk sementara waktu belum maksimal. Apakah itu LPTQ provinsi ataupun LPTQ kabupaten kota memang belum maksimal. Tapi niatan kita, kenapa harus madrasah? Karena di madrasah itu kan ada biaya yang pembinaan siswanya. Diharapkan mereka bisa mengambil qori yang bisa membantu mengajar di madrasah, itu harapannya. Karena terus terang tadi sekali lagi kita ini kan kekurangannya terkait pendanaan. Untuk pembinaan itu memang belum ada. Kalau untuk penyelenggara MTQ kita sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Nanti insya Allah dengan adanya Pusat Studi Al-Quran, dengan ada MT2KM yang bersinergi dengan LPTQ di semua lini, baik provinsi maupun kabupaten, mudah-mudahan ini menjadi jembatan bagus lah ya. Bagus dan Lampung jadi lumbung qori-qoriah, hafiz-hafizo. Oke, luar biasa. Tetap optimis. Tetap optimis.
tadi sudah terakhir Pak, ini terakhir sekali. Saya ingin Bapak memberikan himbauan kepada masyarakat Provinsi Lampung khususnya dan juga para peserta terkait dengan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Lampung ke-50 tahun 2023. Silakan Pak. Ya. Baiklah, untuk semua masyarakat Lampung, ayo bersama-sama kita meriahkan, kita menyaksikan musabaqah tilawatil Quran ke-50 Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai tanggal 16 Oktober tahun 2003. Ayo kita ramaikan, kita kunjungi. Ada 9 mimbar ya, dan panggung utamanya ada di Lapangan Enggal, Kota Bandar Lampung. Mari kita sukseskan, mari kita ramaikan kegiatan ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Sofyan, terima kasih sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ke-50 tingkat Provinsi Lampung tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses. Amin. Amin. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Karena hanya di sini Anda semuanya akan mendapatkan obrolan yang penuh makna dan juga penuh inspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe di podcast ini agar terus berkembang. Jump.